Halo, kembali lagi dengan Kate di sini. Sekarang kita akan memasang. Nah, ini head unit yang Kate sudah bawa di sini. Nah, jadi kita akan pasang head unit di bukan bengkel kali ya, tempat audio gitu di dekat rumah Kateo. Karena ada yang dekat, jadi cuma 5 menit aja buat ke sana. Jadi kita ke sana aja. Kenapa harus pasang di sana, bukannya harus bisa masang sendiri? Kateo nggak pede dengan keahlian Kateo membongkar head unit ini. Nah, ini head unit yang lama. Mana nih? Nah, ini rusak ya, nggak bisa dinyalain. Dan mungkin juga nanti akan cek di sana apakah benar head unitnya yang rusak atau ada kabel dalamnya yang bermasalah. Dan juga kita akan pasang ini nih. Nah, ini. Jadi car universal steering wheel sebenarnya katanya pinginnya yang nempelnya itu di sebelah sini, tapi ini pemberian dari istri katanya ya. Jadi mungkin kita akan tempel di sini atau di sini atau gimana gitu. Kayaknya kalau bulat tuh kayak kelihatan kurang apa ya? Nggak tahu sih, menurut kalian bagus nggak? Kalau bagus nanti kita akan pasang modulnya tuh ini. Kalau misalnya bagus Kateo akan tempel. Kalau misalkan kayak nggak tahu sih, kalau Kateo, menurut Kateo itu lebih bagus yang di sini sih, lebih apa ya, nggak terlalu kelihatan menonjol gitu, lebih kalem gitu liatnya, daripada di sini kayaknya terlalu apa ya, menantang gitu. Nah, nanti Kateo pikirkan saja, yang penting kita pasang dulu modulnya, terus si buttonnya itu nanti menyusul lah gitu. Oke, kita akan langsung pasang saja. Dan karena Kateo nggak pasang yang penahan HP holder yang pakai magnet, jadi nanti ujuk-ujuk langsung sampai aja. Oke, kita langsung saja ke bengkelnya, bukan ke tempat audionya. Sekarang kita udah nyampe. Sekarang kita udah di rumah katanya ya. Karena kemarin itu nggak sempet buat bikin video lagi karena ada urusan, tapi head unitnya udah dipasang dan juga steering universal pokoknya yang remote gitu udah dipasang juga. Dan Kateo puas sih sebenarnya. Nah, sekarang Kateo akan balikan karena ini nggak bisa langsung, sepertinya HP-nya kurang canggih. Oke, jadi kita akan lihat sisi satu. Nah, jadi ini udah terpasang ya, ini ada head unitnya. Terus di bagian sininya tuh ada kabel USB ya, dua slot gini. Terus dia ada GPS-nya itu Kateo suruh yang tukang masangnya itu taruh di dalam aja, karena kalau di luar kayaknya kurang enak liatnya. Terus ini kurang presisi ya, tapi nggak masalah lah. Terus kamera mundur juga sudah terpasang. Terus, nah sekarang kita nyalain aja nih. Jadi tutup dulu aja. Nah, biar suaranya nggak terlalu ganggu ya. Nah, jadi ini Kateo pakai launcher Agama. Jadi munculnya juga cepet ya, karena Kateo tadi pakai fastboot. Nah, bagian mungkin yang kalian tuh. Jadi dia langsung muncul. Apakah mengurang aki? Kateo baca-baca sih katanya enggak sih. Dan Kateo juga udah pasang steering wheel. Ya, nanti kena itu lagi. Oke. Tuh, jadi nah, steering wheelnya di mana ya? Ada yang bisa tebak di mana? Di belakang sini. Kemarin kan Kateo tanya kira-kira bagus nggak ya pasang di depan, dan istri Kateo bilang bagus-bagus aja sih. Coba mana ini. Nah, ini. Tapi Kateo masih merasa kurang puas. Jadi Kateo pasangin aja di belakang gitu, kayak pedal shift gitu jadinya. Nah, itu ya, nah kedekatan. Jadi yang kanan itu Kateo gunain buat volume segala macam, pokoknya buat pengoperasian musik ya. Nah, yang sebelah kiri itu untuk misalkan kayak buka GPS atau angkat telepon, tutup telepon. Kalau misalkan gini, nah ini Kateo tekan ya, angkat tutup teleponnya, dia jadi ke Bluetooth. Nah, terus yang tengahnya itu dia ada bagian modenya tuh, jadi nggak usah pegang
head unit sama sekali, karena KTO baca-baca di internet buat awet si head unitnya jangan ya kebanyakan nyentuh, kalau bisa pakai remote aja. Nah jadi kalau lihat dari depan, KTO suka yang simple-simple, jadi kayak kelihatan polos gitu. Kalau dari depan kan ada bulutan dua, kayak aneh. Nah jadi itu menemukannya nggak sengaja loh, jadi menemukannya benar-benar nggak sengaja. Jadi enak banget kayak pedal shift gitu, dan KTO taruhnya itu di nggak terlalu mepet ke jari, jadi masih ada ruang kalau kita mau muterin gitu ya. Jadi agak ke dalam, jadi kalau mau nekan tombolnya kita harus agak ke dalam gitu ya. Penemuan yang tidak sengaja tapi keren. Nah untuk head unitnya sendiri kita akan coba lihat ya. Ini KTO ulangi sekali lagi, KTO pakai Agama Launcher dan sudah beli, harganya murah kok, cuma 33.000 aja. Tampilannya simple, di sini bisa kita lihat jam. Pokoknya udah banyak yang review ya Agama Launcher. Sini ada parking time. Nah, sebenarnya kekurangan yang dari Agama Launcher ini, pada saat kita navigation Google Map, tampil si bentuk si tanda panahnya. KTO juga sudah mengatur si pengaturannya. Halo. Nah, sudah mengatur pengaturannya yang ini, dan juga di sininya juga ini juga sudah diatur. Jadi tetap aja di bawahnya itu nggak muncul. Mungkin ada yang bisa bantu KTO ya, silahkan komentar di bawah mungkin bagi yang tahu. Nah sekarang kita akan melihat spesifikasi daripada si head unitnya. Yang di sini ada car setting. Nah ini suaranya ajib banget, KTO nggak bisa puterin, dan bassnya lebih kerasa lah, nanti kena copyright lagi. Nah di sini sebentar, GPS Android setting, bukan ya, sistem info. Nah ini RAM-nya dapat yang 2 GB, tapi nggak tahu ini DDR berapa. Terus memorinya kita dapat yang 32 GB. Nah ternyata Androidnya itu kita dapat yang Android yang 9. KTO baca di namanya spesifikasinya itu Android 8, tapi ternyata kita dapat Android yang 9. Nah terus displaynya itu 1024x600. Apa ini? Nah jadi dia itu nggak SD ya, bukan SD. Kalau 600 itu nggak SD, jadi 600 itu di bawah SD. Makanya kalau kalian lihat agak, kalau misalkan ini info si home-nya itu memang kelihatan clean banget. Tapi kalau kalian contohnya buka YouTube ya, ini nyambung ke wifi rumah. Nah kalian bisa lihat ini ikonnya agak rege-rege tuh kan di ujungnya. Jadi menurut KTO ini belum jernih ya layarnya, tapi ya lumayan lah. Ternyata head unit KTO itu rusak. Sudah dicek kabelnya, ternyata kabel yang dari mobilnya nggak masalah, tapi si head unitnya yang rusak. Nah jadi kita no copyright aja ya, semoga lancar. No copyright song. Oke. Nah Ences biasanya bagus-bagus nih lagunya. Oke kita tunggu sebentar. Oh KTO mute, sorry. Sebentar kita pakai. Oke cukup ya. Nah jadi suaranya itu bener-bener enak. Dan kita coba ke home. Apakah YouTube-nya? YouTube-nya mati ya. Jadi dia hanya bisa musik yang misalkan lokal musik ini, atau kalian pakai yang music player, terserah. Dia masih bisa jalan. Jadi kalian buka Maps, kalian buka aplikasi yang lain, musiknya tetap jalan. Nah, jadi KTO pakai flash disk biar mempercepat proses musiknya. Ini KTO lagi isi musiknya yang cover-cover. Nah, keuntungan ya. Happy-nya KTO punya ini itu dia tuh tampilnya elegan banget, dan sebelumnya itu tampilannya home-nya seperti ini. Ini KTO kan udah ubah. Kita coba ubah tampilan home-nya. Mana nih? Coba mana nih? Nah, ini launcher bawaannya. Nah launcher bawaannya seperti ini. Enak sih dilihat, cuman berasa kayak kurang aja kalau malam, nggak ada polos gitu. Sebenarnya bukan polos sih, maksudnya
selera KTO itu enak sih dia, cuman KTO juga udah jatuh cinta ke yang si Agama Launcher. Memang di bawahnya juga banyak itu ya, icon-icon yang apps segala macem. Tapi kan kita butuh informasi itu di HTUnit itu semuanya ya. Juga semuanya sudah tercakup sih, jam ada, lagu ada. Kalau misalnya kita nyalain lampu, kerennya wah jadi ada itu ya. Oh ya, jadi kalau kalian nyalain lampu senja atau lampu utama, itu dia langsung otomatis langsung ngeredup ya. Jadi nggak tahu mobil-mobil lain kayak gitu nggak? Katanya jarang naik mobil lain soalnya. Pernah naik mobil barang. Jadi kalau misalnya kita nyalain lampu, dia ada efek animasi itunya nyala lampu dan si ininya nyala. Nah ini KTO atur supaya lampunya nggak terlalu terang ya, jadi disesuaikan dengan si AC-nya. Tapi lampunya itu kita nggak bisa ubah si warnanya. Oke. Nah jadi ini sebenarnya enak juga, cuman KTO udah jatuh hati sama yang di si Agama Launcher itu. Jadi kita kembali lagi ke Agama Launchernya. Mana agama? Namanya ya Agama, bukan merujuk kemana-mana, jangan salah persepsi. Nanti jadi ada yang bawa itu lagi. Nah, kita baikin dulu. Oke, di sini ada banyak pengaturan, KTO nggak akan bahas, tapi KTO bahas kelebihannya aja. Enaknya kalau kita pakai ini clean, terus segala aplikasi Android kita bisa install, hampir semua aplikasi kita bisa install. Dan juga kalau misalnya kalian buka aplikasi itu lumayan cepet. Contohnya misalkan mana nih, lokal musiknya ya. Nah itu langsung kebuka gitu. Oke, ini lagu bawaannya lagu Mandarin gak tau apa. Nah aplikasi bawaannya cepet banget dia ngebuka gitu. Jadi misalkan contohnya lagi yang aplikasi bawaan apa ya, misalkan radio. Nah akan langsung kebuka ya. Oke. Jadi kalau aplikasi bawahnya termasuk si home-nya, dia tuh cepet banget bukanya. Nah terus buat yang lain juga enak sih. Jadi kita mau buka segala macam enak. Terus konektivitasnya juga lengkap, ada Bluetooth, ada USB, terus bisa mirroring juga, cuman katanya belum coba. Enak sih, apa yang kebutuhan dasar kita di HTUnit itu semuanya terpenuhi. Bisa buka YouTube, bisa buka Maps, dan segala macamnya. Nah cuman ada kelebihan, bukan ada yang KTO suka dan ada yang KTO nggak suka, yaitu ketika kita mau navigasi atau Maps. Nah ini kan agak lama ya. Jadi kalau dia buka aplikasi selain bawaannya, dia itu agak lelet ya, mungkin RAM-nya itu DDR1 atau 2 kayaknya. Jadi DDR4 GB juga 2 GB juga percuma ya kalau DDR-nya itu nggak tinggi. Nah ini terus tampilannya juga nggak terlalu tajam ya. Oke. Nah jadi agak lelet karena mungkin si wifi-nya itu si wifi-nya ini dia tuh kalau jauh agak lelet gitu. Jadi mungkin modul wifi-nya itu kurang bagus. Jadi kalau misalkan dia jauh nggak cepet gitu. Nggak cepet. Nah kan lama. Terus yang KTO kurang senangnya lagi, misalkan KTO mau kemana nih, ke Taruna Motor ya, langganan bengkel KTO ini top banget. Nah itu lama kan prosesnya, ya lama-lama ya, keburu kita mau jalan kemana gitu nunggu begini ya, agak lama sih. Dan ya KTO kurang senang aja. Tuh KTO udah klik tombol direction ya, jadi dia lumayan lama tuh. Oke. Terus misalkan start itu kan lama. Jadi ya harap bersabar aja, jangan pencet terus, jangan nanti dia prosesnya malah ngaco ya. Tuh. Nah, setelah kalian masuk ke sini, yang KTO rasakan itu untuk si perpindahan si kursornya ini lumayan cepat. Jadi nggak selambat yang, oke terima kasih.
Jadi nggak selambat yang buka aplikasi, tapi kalau udah buka aplikasi proses dia si kursornya itu lumayan cepat. Dan katanya pernah coba ke rumah pakai Google Map ini, bukan karena nggak tahu jalan tapi pingin coba. Itu si kursornya itu kan biasanya tanda panah gitu ya. Ini tanda panahnya tuh mundur. Seharusnya kan maju. Ini tanda panahnya mundur. Ya memang cuman 10 meter dari tujuan sih, cuman aneh aja liatnya mundur gitu. Terus dari pada saat dia mau belok, misalkan ke kanan gitu ya, agak lelet gitu. Agak leletnya itu, jadi pada saat kita udah belok, si animasi muter maps-nya itu lama gitu. Bukan lama sih ya, sekitar 2 detikan lah, cuma kan agak delay gitu ya. Jadi itu aja kalau dari segi maps. Kalau yang dari yang lain sih nggak masalah, yang musik segala macem. Nah ini kan mungkin ini blok 3E. Nah katanya buktikan di navigationnya. Halo, coba kita cek dulu notifikasinya udah jalan semua. Mungkin pada saat jalan kali ya. Nah ini udah. Mungkin pada saat jalan baru dia bisa. Cuma pokoknya nggak jalan aja, cuman tulisan itu. Jadi katanya nggak, mungkin bukanya langsung di Google Maps yang nggak lihat sih dari Agama Launcher-nya. Oke, jadi untuk yang lainnya ini termasuk ya dari yang kedukaan tadi yang nggak senengnya, ini termasuk smooth dan juga enak sih buat dipencet-pencet dan segala macam, apalagi menemukan ini ya. Halo. Nah ini remote-nya katanya sembunyikan. Oke, jadi mungkin begitu saja yang Kateo rasakan ya. Nah ini kan lama tuh Google Map-nya. Nah jadi spesifikasinya RAM 2GB, memori internalnya 32GB, dapat Oreo 9,1. Kamera mundurnya, kamera mundurnya lumayan jernih kalau malam ya. Terus ada Kateo pasang yang ada lampu LED-nya. Terus dia juga jalan ya. Oke. Terus bisa ada suhunya juga, ada cuaca. Nah sini dari modul GPS, ini parking time dan segala macamnya. Oke. Jadi apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Mungkin kalian bisa komentar di bawah, kira-kira mau nanya apa, nanti Kateo balas ya di komentar di bawah. Oke. Jadi begitu saja video kita kali ini di vlog otomotif. Mungkin ada otomotif vlog berikutnya. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya. Untuk meresmikannya ini belum dibuka plastiknya, jadi kita buka aja. Karena kalau kita pakai plastik justru itu membuat panas head unitnya, bukan melindungi. Nah ini udah ada pelindungnya, jadi kita nggak usah takut buat si head unitnya ke gores. Oke, sana. Kita buka untuk meresmikan head unitnya. Oke, sudah kebuka dan ini adalah head unitnya. Luar biasa.